dimanapun Anda berada, masih bersama kami Florata pagi hari ini untuk edisi penyiaran Selasa 27 Februari 2024. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Rian Valengrano sebagai operator studio. Dan pendengar hari kita sudah berada di sesi wawancara. Ada dua topik yang akan kami hadirkan untuk Anda, di mana pemerintah Kabupaten Manggarai Barat wadahi industri dan juga para pencari kerja melalui job fair. Lalu ada PMK Lembata dukung penyelenggaraan Festival Gutinale 2024. Dan untuk membicarakan dua topik ini, pendengar, kami juga akan menghubungi kedua narasumber kami, Teresia Primadona Asmon, Kadis Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan juga UKM Kabupaten Manggarai Barat, dan juga Aloysius Bahalajar, Kadis Destinasi, maksud kami Kabit ya, Kabit Destinasi dan juga Industri Pariwisata di Sparekraf Lembata. Dan pendengar RRI, kita akan bersama Aloysius Bahalajar, Kabit Destinasi dan Industri Pariwisata di Sparekraf Lembata, akan bicara tentang Pemkab Lembata dukung penyelenggaraan Festival Gutinale 2024. Jadi pendengar, ritual Gutinale di Desa Pasir Putih, Kampung Mingar, Kecamatan Naga Wutung, Kabupaten Lembata, diyakini sebagai tanda kemakmuran, pembawa rezeki, keselamatan dan juga kesuburan alam serta hasil panen yang melimpah. Dan festival ini sudah ditetapkan menjadi agenda rutin pemerintah Kabupaten Lembata sehingga dilakukan setiap tahun, begitu juga dengan tahun 2024 ini. Seperti apa progresnya, pendengar ya? Kita akan berbincang dengan Pak Aloysius Bahalajar, Kabit Destinasi dan juga Industri Pariwisata di Sparekraf Lembata. Pak Louis, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Leli Kara. Selamat pagi Bu Leli, saya Louis Lajar dari Lembata. Ya, terima kasih Pak Louis sudah meluangkan waktu untuk RRI ND. Salam hangat dari ND ke Lembata, begitu ya. Oke, Pak Louis, progresnya ini sudah sampai pada tahap apa begitu ya persiapannya untuk penyelenggaraan Festival Gutinale di Lembata tahun 2024 ini? Baik, terima kasih Bu. Jadi seperti yang dikatakan tadi, ini adalah bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Lembata terhadap komunitas yang menyelenggarakan event tahunan. Karena itu untuk 2024 pemerintah Kabupaten Lembata, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, memberikan dukungan berupa penganggaran dan juga pendampingan dan koordinasi. Dan sampai dengan tahap sekarang itu tahap persiapan akhir menjelang H-4. Karena per tanggal 1 Maret nanti itu kita sudah selenggarakan hari pertama. Kegiatannya direncanakan 1 sampai dengan 3 Maret 2024. Sekarang kita sudah pada tahap finalisasi, penyempurnaan baik untuk acaranya, lokusnya maupun para partisipannya, peserta yang akan terlibat dalam proses Festival OIT atau Gutinale tahun 2024. Gitu Ibu. Ya, ini disampaikan bahwa penyelenggaraannya akan terjadi ya mengenai penanggalan ini 1 Maret sampai dengan 3 Maret 2024. Nah, ini penanggalan ini memang setiap tahunnya berlangsung di tanggal yang sama atau seperti apa ini, Pak Louis? Baik, berkenan dengan penanggalan itu ada dua sisi atau dua aspek yang kita gunakan. Yang pertama, yang menjadi kewenangan dan hak pemilik atau yang menyelenggarakan pemangku adat setempat Desa Pasir Putih, Kampung Mingar, yang mempunyai hak untuk menentukan kapan ikan nale itu akan muncul di perairan Mingar dan sekitarnya. Dan mereka yang akan lebih paham, yang lebih tahu secara ritual adatnya, yang kemudian dikawinkan dengan teknologi yang kedua, yaitu bagaimana teknologi berkenan dengan penanggalan kapan bulan purnama dan 7 hari setelah purnama.
Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjembatani dua hal secara ritual maupun secara teknologi untuk membaca kapan nale diambil. Karena itu nale setiap tahun itu jatuhnya pada bulan Februari, Januari akhir dan Maret. Oh, iya. Sementara tanggalnya itu akan ditentukan oleh yang pertama tadi oleh para pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan untuk itu, dan yang kedua berdasarkan teknologi. Oke, nah ini berarti setiap tahunnya ini boleh berubah begitu ya untuk pelaksanaan Festival Butinale yang ada di Lembata. Baik, nah ini merupakan event tahunan begitu ya yang diselenggarakan di Lembata. Apakah ada yang berbeda untuk tahun 2024 ini penyelenggaraannya? Ya betul sekali, ini event tahunan yang pertama-tama dilakukan oleh komunitas pemangku adat setempat dengan pemerintah desa. Kemudian di tahun sekitar tahun 2020 ya, tahun 2020 itu pemerintah kabupaten coba mengangkat ini menjadi event tahunan yang dikelola oleh kabupaten. Kemudian karena COVID, lalu di 2021 sudah tidak berjalan. Kemudian baru kita mulai lagi di 2020 dengan memberikan dukungan kepada pemerintah Desa Pasir Putih yang menyambung jeda antara 2021 sampai dengan 2023 kemarin. Tema yang diangkat pada tahun 2024 berdasarkan kesepakatan antara pemangku adat, pemerintah desa dan juga pemerintah Kabupaten Lembata, dalam hal ini Disparekraf Lembata, itu mengangkat tema Nale Reborn. Bagaimana mengangkat nilai-nilai ritual yang sakral, yang tradisional, yang bersifat adat, itu menjadi daya tarik yang utama. Jadi bukan sekedar hura-hura mengambil ikan nale bersama masyarakat dari mana saja, tetapi sisi ritual tradisional yang sakral dan utuh diangkat kembali untuk menjadi apa? Untuk menjadi pembelajaran bagi generasi muda, sekaligus bagaimana kita merawat dan memelihara tradisi. Oke, baik. Untuk pelaksanaannya kan akan dilaksanakan pada 1 sampai dengan 3 Maret 2024. Nah, bisa disampaikan ini rundown-nya itu seperti apa, atau agendanya ini seperti apa saja yang akan diselenggarakan, kegiatannya apa saja pada 1 sampai dengan 3 Maret nanti, Pak? Silakan. Baik, secara umum dapat kami sampaikan dan juga kami informasikan agar juga menjadi daya tarik dan juga mungkin ini menjadi bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu di mana saja yang mau berkenan hadir. Hari pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, kita mengangkat tema bagaimana menggali ritual dan tradisi. Karena itu pada hari pertama Jumat itu kita memulai dengan pembersihan kokernale, di mana pada kesempatan ini para pemangku adat akan melakukan ritual pemanggilan terhadap nale. Dan kalau ritual ini dilakukan secara benar, tepat, sakral, maka jawaban dari dalam tanda petik nenek moyang yang menghadirkan nale itu berupa nale yang akan naik di tiang-tiang rumah adat, di kokernya. Kemudian ritual yang kedua adalah ritual prata leluhur, bagaimana menyapa nenek moyang itu di seputaran pantai Watan Raja Mingar. Dan pada sore hari menjelang malam jam 18 sampai jam 19 itu akan ada seremonial pemanggilan nale yang dilakukan dalam bahasa mereka serdadu nale. Dan ditutup nanti pada jam 7 malam itu bagaimana pengambilan nale yang sudah kami tegaskan ada wilayah tertentu yang itu
pengambilannya secara eksklusif menggunakan peralatan tradisional dan juga kostum budaya, dengan peralatan tidak boleh menggunakan senter misalnya, hanya menggunakan alat pengambil dari daun lontar yang dianyam. Itu malam pertama, hari pertama, dan hari yang kedua itu pada hari Sabtu kita mulai dengan kegiatan UMKM, pameran, dan juga ada demo kuliner yang berbahan dasar nale. Jadi hasil pengambilan tadi malam sebelumnya itu kemudian diolah oleh ibu-ibu yang ada di Mingar, mereka akan melakukan demo kuliner berbahan dasar nale. Kemudian nanti pada jam yang sama, jam 7 malam akan dilakukan kegiatan Guti Nale atau Oid Nale untuk malam kedua. Pada hari ketiga, tanggal 3 Maret, sebagai ungkapan syukur terhadap anugerah Tuhan dan juga leluhur nenek moyang, maka akan dilakukan misa syukur Nale bersama di gereja Maria Ratu Damai, Paroki Mingat. Dan selanjutnya setelah misa itu akan ada pagelaran budaya dan makan bersama seluruh masyarakat Desa Pasir Putih bersama tamu undangan. Kira-kira itu pagelaran budaya nanti di hari ketiga. Kira-kira itu secara singkat. Baik, berarti padat sekali ini kegiatan yang diselenggarakan dari tanggal 1 sampai dengan 3 Maret 2024 nanti ya. Oke, Pak Luis, ini siapa-siapa saja nih yang terlibat dalam kegiatan ini? Baik, yang paling pertama para pemangku kepentingan, pemangku adat dan pemerintah desa, serta masyarakat yang ada di desa Mingar secara khusus. Kemudian para kepala desa yang tergabung dalam local working group yang ada di sekitaran Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagabutung, ada Desa Lolong, ada Desa Tua Utung, Riang 2, Bour. Kemudian juga pemerintah Kabupaten Lembata dalam hal ini Disparekraf, para pelaku UMKM yang berdasarkan informasi dari Bapak Kepala Desa itu sudah dari Lembata sendiri, bahkan ada dari luar Lembata yang bersedia secara mandiri untuk mengikuti, dan tentunya dengan para pelaku seni, komunitas seni yang baik di Mingar sendiri maupun di desa-desa seputaran Mingar. Demikian Ibu. Baik. Nah, sebelum kita akhiri obrolan kita, apa yang menjadi harapan dan juga pesan Pak Luis untuk masyarakat Lembata sendiri nih dalam penyelenggaraan Festival Guti Nale pada 1 sampai dengan 3 Maret 2024? Baik, terima kasih. Pesan saya untuk masyarakat Lembata pada khususnya adalah bagaimana kita kembali kepada kearifan lokal, tradisi, ritual adat yang selama ini berjalan, bagaimana kita bisa terlibat, merawat, dan menjaga, karena ini adalah nilai-nilai budaya yang ditinggalkan leluhur. Ini adalah bentuk penghargaan kita kepada leluhur, sekaligus bagaimana proses kaderisasi berjalan, dan juga dalam sisi ekonomi, kemudian ini menjadi daya tarik yang bisa meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena itu mari tanto kita sama-sama merawat dan menjaga dengan hadir dan menyaksikan atau terlibat dalam Festival Guti Nale 2024. Terima kasih. Terima kasih Pak Luis untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Semoga sukses penyelenggaraan Festival Guti Nale 1 sampai dengan 3 Maret 2024 nanti. Selamat pagi, salam hangat ke Lembata. Terima kasih Bu Leni, salam untuk semua. Kanal Informasi